Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada berita daerah yang kehebohannya sampai ke level nasional. Begini, diberitakan oleh Viva News, kantor DPC Partai Nasdem Kecamatan Rantau Utara yang beralamat di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Ratu, Sumut ya, disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa hari yang lalu. Penyitaan kantor Nasdem tersebut menurut juru bicara KPK terkait dengan pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Erik Adrata Aritonga yang sekarang udah berstatus tersangka. Pak Ali Fikri, jubir KPK, dalam keterangannya bilang dilakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang sita di lokasi tersebut. Berdasarkan alat bukti yang dimiliki tim penyidik, aset ini diduga milik tersangka EAR yang kemudian difungsikan untuk kepentingan salah satu partai politik. Kata jubir KPK ya, Kamis kemarin. Pak Jubir Ali lebih jauh merincikan tanah dan bangunan kantor DPC Nasdem yang disita itu seluas 304,9 meter persegi, berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penyitaan dilakukan penyidik karena mereka menduga kantor tersebut berasal dari uang korupsi. Teman-teman, ini memang berita bisa dibilang kelasnya berita-berita daerah lah. Tapi ini menjadi besar, menjadi berita nasional karena ada poin dalam undang-undang partai politik yang bunyinya kurang lebih begini. Kalau memang terbukti ada aliran dana hasil korupsi ke partai politik, maka partai tersebut harus dibubarkan demi hukum. Saya sih bukan ahli hukum, jadi saya justru ingin bertanya ke teman-teman penonton Gagasan UKI. Apabila terbukti memang ada aliran dana korupsi mengalir untuk partai yang dalam hal ini tingkat kecamatan, yaitu DPC Partai Nasdem Labuhan Batu, apakah kemudian pasal dalam undang-undang partai politik tersebut diberlakukan? Atau hanya negara menyita dan melelang aset yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi tersebut yang sedang saya bahas tadi ya. Lalu kalaupun kemudian pasal yang saya katakan tadi diberlakukan ya untuk kasus Nasdem Labuhan Batu ini, maka kemudian apakah yang dibubarkan adalah DPC Nasdem setempat ataukah Nasdem secara umum? Nah, teman-teman silahkan tulis di komen ya. Saya nggak sentimen dengan Partai Nasdem. Banyak kok teman saya berada di sana. Tapi memang korupsi ini musuh kita bersama. Dan saya ingat kasus korupsi mantan Menteri Pertanian RI, Pak Syahrul Yassin Limpo, yang menurut keterangan resmi KPK, menyatakan bahwa diduga ada aliran dana yang mengalir ke Partai Nasdem. Keterangan KPK mengenai dugaan aliran dana ini dirilis sekitar setahun yang lalu lah. Ya, emang ini bukan yang pertama kali wacana pembubaran Partai Nasdem berkembang akibat dugaan korupsi. Tapi teman-teman, bukan ini yang saya mau bicarain. Saat itu saya coba cari tahu kalau memang terbukti secara hukum ada aliran dana hasil korupsi ke parpol, lalu bagaimana mekanismenya? Prof. Mahfud MD yang saat itu ya kasusnya Mentan ya, selaku Menko Polhukam RI, belum jadi cawapres ya, beliau mengatakan nggak semudah itu membubarkan partai politik. Prof. Mahfud bilang setidaknya ada 2 proses hukum yang harus dilewati untuk membubarkan partai politik. Pertama, yaitu proses pengadilan pidana korupsi. Harus benar-benar terbukti dulu dalam proses persidangan bahwa memang ada aliran dana korupsi yang mengalir ke partai. Sidang di sini yang dimaksud adalah sidang tindak pidana korupsi biasa yang melibatkan beberapa pihak termasuk beberapa nama di Kementan kalau kasus yang tahun lalu ya, termasuk Menteri Pertanian RI Pak SYL misalnya. Setelah terbukti, lalu partai tersebut harus melalui sebuah proses peradilan yang disebut pengadilan korporasi. Dan ini proses yang panjang sekali. Dan proses peradilan terakhir ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak sembarangan, teman-teman. Saya nggak bisa nyimpulin apa-apa, kecuali bahwa kalau uang hasil korupsi sudah masuk ke dalam pendanaan partai, baik itu untuk belanja aset maupun belanja operasional, maka artinya korupsi sudah menjadi praktik yang sistemik, yang mengakar. Apabila sebuah partai keberadaan dan operasionalisasinya sudah menggunakan dana hasil korupsi, maka ketika partai tersebut memenangkan kontestasi pemilu, sudah dapat dipastikan kebijakan yang dihasilkan oleh kader-kadernya di pemerintahan dan atau parlemen adalah kebijakan-kebijakan yang sudah tersandera oleh beban masa lalu. Kalau kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya sudah tersandera oleh beban masa lalu, maka dapat dipastikan kita sedang membicarakan kebijakan yang berkualitas buruk.
Kebijakan yang memberikan perizinan dengan suap-menyuap misalnya. Kebijakan yang proses pengadaan barang dan jasanya melalui sogok-menyogok. Dan kebijakan yang kemaslahatan rakyat banyak bukan tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut. Akhir kata, saya ingin mengutip senior saya, Bang Fahri Hamzah. Kalau ada kejadian, jangan hanya maki peristiwanya saja, tapi bacalah akar masalahnya. Kalau buah dianggap akar, maka pasti perlakuan kita akan salah. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.